Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ila hadratin nabiyina sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita kembali mengkaji kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Kita telah masuk pada hikmah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Ma naf'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Ma naf'al qalba syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang lebih memberikan manfaat bagi hati. Mithlu uzlatin, seperti uzlah, menyendiri, bersunyi-sunyi. Yadkhulu biha maidana fikrah, yang seseorang dia masuk, dia pada saat dia uzlah, dia masuk maidana fikrah ke medan berpikir. Artinya ini bicara tentang obat sakit hati, obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dalam hati. Ya tentu banyak ya. Sholat, baca Quran juga sama tuh, menyembuh sakit hati. Sehingga dikatakan bahwa hati itu lama-lama bisa berkarat, sebagaimana besi bisa berkarat. Kalau besi ketika dia berkarat, kalau zaman dulu biar kinclong diamplas dia, sehingga nanti dia kinclong lagi, bersih, bersinar. Kalau zaman sekarang sih banyak alat-alat ya, mungkin termasuk salah satunya kalau tidak salah apa ya, brasco atau apa gitu. Nah hati juga gitu sama, dia bisa berkarat, penuh kotoran. Nah untuk menghilangkan kotoran tadi, perbanyak baca Al-Quran, itu obat hati ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian termasuk obat untuk menyakiti penyakit dalam hati, yaitu uzlah. Uzlah itu di mana seseorang dia menyendiri di kamar atau di mana gitu ya. Tetapi ketika pada saat dia menyendiri, apa dulu yang dia kerjakan? Kalau yang dia kerjakan bukan untuk mengobati hati, ya bisa jadi hatinya tambah kotor, tambah sakit. Yang dia harus kerjakan adalah fikra, berpikir gitu ya. Berpikir tentang akhirat, surga, neraka, berpikir tentang kebesaran Allah, berpikir tentang ciptaan Allah. Pokoknya dia berpikir tentang bahwa diri dia dari mana, mau kemana, tujuan dia dalam hidup ini apa, terus dia berpikir. Dia memikirkan juga tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya dari semenjak alam rahim sampai terlahir ke dunia, sampai sekarang dia sudah besar. Pikirin tuh berapa banyak nikmat Allah yang Allah sudah curahkan kepadanya. Dia juga memikirkan tentang betapa pedihnya siksa neraka. Nah itu yang dikerjakan pada waktu uzlah itu tuh, menyendiri. Itu akan membersihkan hati, akan mengobati penyakit-penyakit dalam hati. Tetapi kalau kita menyendiri sendirian aja ya, sambil bersandar katakanlah di tiang, bisa jadi menurut orang lain
Masya Allah, ini lagi uzlah nih, lagi ingat Allah nih, zikir sama Allah, fikir. Ternyata apa yang terjadi? Lagi main HP, gadget, games, lagi lihat tontonan-tontonan yang nggak benar. Nah ini uzlah si uzlah, cuman isi dari uzlah tadi ya salah. Jadi anjuran di sini uzlah menyendiri, kemudian pada saat menyendiri berpikir tentang yang tadi kita sebutkan gitu ya. Ada juga seseorang uzlah sendirian aja, ternyata kirain kalau lagi fikra, lagi berpikir gitu ya. Berpikir tentang yang tadi kita sebutkan. Ternyata apa yang terjadi? Dia lagi berpikir putus asa. Bagaimana nih putus asa? Apa mati aja? Karena katakanlah diputusin oleh orang yang ia cintai. Nah ini ya uzlahnya salah gitu ya. Menurut ulama-ulama tasawuf, obat yang paling efektif untuk membersihkan hati dan mengobati penyakit hati adalah uzlah. Sehingga tidak ada yang bisa dibandingkan dengan uzlah. Imam Asy-Syarqawi mengomentari bahwa hikmah ini adalah untuk seorang murid yang dia suluk, artinya beribadah, menjalani suluk taat pada Allah dengan sendirinya gitu. Artinya dengan sendirinya dia tidak berada di bawah bimbingan syekh, tuan guru mursyid. Tetapi bagi murid yang berada di bawah bimbingan syekh, ya dia sudah seharusnya selalu bersama gurunya, meminta bimbingan. Dia juga harusnya berteman, jangan menyendiri, berteman dengan sesama orang-orang yang menjalani suluk, sehingga mereka bisa saling bantu, sehingga mereka bisa saling al-intifa wa naf'u, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, take and give. Kita baca syarah ini, syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Ayma nafa'a qalbal murid syai'un minal asya'il mutahhirati lahu minal ghafalati mithlu uzlatin anil khalqi yadkhulu biha maidana fikratin. Tidak ada satupun yang memberikan manfaat, efek positif bagi hati untuk membersihkan hati tadi dari kelalaian hati, dari penyakit hati, dari hati yang kotor. Tidak ada yang lebih efektif mislu uzlatin anil khalqi, dibandingkan uzlah menyendiri dari makhluk. Kita itu menyendiri ya. Ya dukhulu biha maidana fikratin, yang si murid tadi pada saat dia uzlah, ngapain dia di sana? Ya dukhul maidana fikra, dia masuk medan berpikir. Jadi berpikir gitu ya. Karena memang berpikir juga itu tuh berpikir yang saya sebutin tadi ya, berpikir tentang makhluk adalah ciptaan Allah, sehingga nanti dia kenal sama Allah. Berpikir tentang dirinya, dan dia dari mana, mau kemana, siapa yang menciptakan, tujuan hidupnya kemana. Terus dia berpikir, dia mencari tentang hakikat-hakikat. Dia berpikir juga tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan padanya, berpikir tentang akhirat, surga, neraka, berpikir bagaimana agar umat masyarakat bisa menjadi masyarakat yang benar, pada sholat semua, pada ibadah semua, pada menjauhi maksiat semua dan seterusnya. Nah, berpikir yang kayak gini nilainya ibadah. Mana dalilnya? Ya dalilnya jelas. Berapa banyak dalam Al-Quran Allah berfirman, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Kalau dalam bahasa sastra itu pertanyaan tapi maksudnya perintah. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Maksudnya berpikirlah gitu. Jadi emang disuruh berpikir. Cuman seringkali kita malas berpikir ya. Apalagi katakanlah kita sudah senang nih main HP hampir 24 jam, lihat berbagai konten dan seterusnya. Ya, kita sudah dininabobokan, kita sudah senang menikmati berbagai akun yang ada dalam HP. Kemudian disuruh mikir, ya pasti biasanya malas gitu ya. Kita lanjutkan. Ayat tegasnya, tafakkurin fi masnu'ati bari'il ardi was samawat, berpikir tentang
ciptaan-ciptaan Allah, bari'il ardi was samawat, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena dengan kita berpikir tentang ciptaan Allah, nanti kita akan kenal kepada Allah sang pencipta. Sebagaimana misalkan kita berpikir dan kita pelajari isi kitab ini, yaitu hikmah-hikmah Al-Hikam Al-Athaiyah. Nah, nanti kita akan kenal kepada musannif, pada mu'allif, yaitu Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Belum lagi nanti kita baca tentang biografinya dan seterusnya. Wa idhafatu maidana bisa, atau idhafatu maidanin li fikratin min idhafatil musabbahi bihi lil musabbah. Idhafah lapan maidan kepada fikrah. Kan tadi maidan dan fikratin. Kalau secara nahwu maidan mudhaf, fikratin mudhafun ilaih. Nah, idhafah di sini apa? Idhafah apa? Karena idhafah banyak macamnya. Min idhafatil musabbabi lil musabbah, termasuk mengidhofakan musabbabi dengan musabbah. Berarti musabbabinya apa? Maidan, musabbahnya fikrah. Misalkan kita bilang Zaidun kal qamari, wajhu Zaidin kal qamari, wajah Zaid bagaikan bulan purnama. Kal qamar lailatul badr. Nah, di sini yang menjadi musabbah adalah wajhu Zaidin, bukan Zaid, bukan yang lain. Yang menjadi musabbabi adalah kal qamari, itu al-qamari. Ayat tegasnya fikratan syabihatan bil maidan. Dia masuk dalam uzulah tadi dalam media, dalam zona berpikir. Jadi berpikir yang diumpamakan seperti lapangan medan. Karena ketika kita berpikir, pikiran kita mutar, mikirkan ciptaan Allah, mikirkan makhluk Allah, mikirkan langit dan bumi beserta isinya, mikirkan akhirat, mikirkan diri sendiri, dari mana kita mau kemana kita, apa tujuan hidup kita. Ya, sebenarnya ketika bicara tujuan hidup sudah jelas. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku, kata Allah. Jadi tujuan hidup adalah beribadah pada Allah. Ibadah gimana? Ibadah dengan cara melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jangan dipahami ibadah itu sholat aja, tasbih aja, enggak. Itu juga salah satu bentuk ibadah. Cuman kalau dipahami besar itu ya terlalu sempit lah ya, terlalu sederhana. Jadi ibadah dalam arti luas, kullu ma fi ridallah, segala perbuatan yang di sana ada ridho Allah, yaitu dengan prakteknya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu ibadah. Kenapa berpikir disebut seperti maidan? Litaradudil qalbi fiha. Karena hati itu ketika berpikir dia taradud, dia bolak-balik, dia mutar fiha padanya. Ya, pada berpikir tadi. Qataradudil khayli fil maidan. Seperti bolak-baliknya kuda fil maidan, di pacuan kuda. Nah, ini perbandingan dibandingkan. Di daerah Pamulang ada tuh pacuan kuda. Bisa jadi kalau dulu kudanya banyak gitu ya. Sekarang ya kayaknya kok dikit gitu ya. Atau mungkin kudanya lagi pada ngumpet tadi. Nah, di pacuan kuda tadi itu kuda dilatih terus lari muter lapangan tadi. Terus saja dia berputar-putar dalam lapangan. Nah, begitu juga hati pada saat dia berpikir, dia muter terus saja, dia mikirin ini, mikirin itu dan seterusnya. Wabil hadis, diriwayatkan dalam hadis, ada hadisnya ya, tafakkurus sa'atin, berpikir sesaat, khairun min ibadati sab'ina sana, lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bisa jadi kita protes, masa iya sih berpikir sesaat? Sesaat itu bisa 1 menit, bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa juga 1 jam atau lebih ya. Masa iya sih cuma berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun? Maksudnya begini, berpikir sesaat dibandingkan dengan orang yang dia ibadah 70 tahun tapi nggak berpikir apa-apa gitu ya. Nggak berpikir apa-apa, tidak berpikir bagaimana
hidayah Allah turun kepada seluruh manusia, gimana masyarakat menjadi baik, gimana umat manusia itu umat selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Dia nggak berpikir gitu. Dia berpikir ya sudah ibadah aja khusus buat diri dia. Nah itu ibadah yang seperti itu kalau dibandingkan dengan berpikir sesaat, lebih bagus berpikir sesaat. Cuman jangan juga mikir terus, ibadah nggak ibadah sama sekali, ya salah. Ini kan lagi perbandingan, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun yang tidak berpikir gitu. Kenapa berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun? Wadzalika, dan hal itu penyebabnya li'annahu yusulu ila ma'rifati haqaiqil asya. Karena sesungguhnya dengan berpikir tadi, yusilu, berpikir tadi akan menghantarkan seseorang ila ma'rifati haqaiqil asya, untuk memahami hakikat segala sesuatu. Jadi ketika seorang berpikir, nanti dia akan paham hakikat sesuatu. Contoh misalkan ini, ketika kita berpikir tentang diri kita dari mana ya? Dari mana ya kita ya? Oh, dari ayah ibu. Kemudian ayah ibu dari mana ya? Gitu. Oh, ayah ibu katakanlah dari air sperma. Nah, air sperma itu dihasilkan dari apa-apa yang dimakan dan diminum oleh orang tua kita, dari pohonan, dari buah-buahan dan seterusnya gitu. Nah, berarti asal badan kasar kita ya dari tanah. Kemudian kenapa kita bisa hidup? Karena pada saat kita di alam rahim, umur kita 120 hari, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ruh ke jasad kasar kita sehingga kita bisa hidup. Nah, itu kan kita jadi paham. Begitu kita berpikir. Tetapi kalau kita tidak berpikir, bodo amat, kamu mau pikirin, ya sudah. Mafi faham, mafi mada, mafi ma'rifah, gitu dan seterusnya. Nah, dengan berpikir juga, wa tazdadu bihi ma'rifatullah, dan dengan tafakur tadi, berpikir tadi, mengenal Allah akan bertambah. Jadi contohnya ini, misalkan kita berpikir tentang matahari. Matahari terbit di timur, terbenam di barat, terus setiap hari seperti itu. Bihasabi ma ra'aina, sesuai dengan pandangan yang kita lihat. Kemudian kita pikirkan siapa yang ciptakan matahari, siapa yang mengatur dia terbit di timur, terbenam di barat. Lalu kemudian matahari panas sekali dan seterusnya, dan itu bermanfaat buat bumi. Siapa yang meletakkan panas pada matahari dan seterusnya. Nah, nanti kita akan paham, oh, Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan. Nah, dalam agama Islam khusus nama Tuhan yang spesifik disebut Allah. Kenapa Allah? Gitu ya. Karena memang itu yang disebutkan oleh para nabi dan rasul yang ada dalam ayat Al-Qur'an. Ya walaupun banyak juga disebutkan istilah Tuhan gitu. Kita lanjut. Apalagi manfaat tafakur? Wa yattari'u bihi al-mutafakkir ala khafayati afatin nafsi wa makaidu syaitan wa ghururid dunya. Dan dengan berpikir, seseorang yang berpikir tadi itu, dia akan memahami khafaya, hal-hal yang tersembunyi, afatin nafsi, bahaya nafsu. Jadi ketika seorang berpikir tentang nafsu, nanti dia akan paham nafsu itu diciptakan dan diletakkan pada diri manusia buat apa? Apa buat dilampiasin sepuas-puasnya, sementara dunia ini bukan tempat untuk memuaskan hawa nafsu dan gak bakalan puas. Atau nafsu itu Allah letakkan pada diri manusia sebagai ujian dan cobaan. Nanti paham, oh sebagai ujian dan cobaan gitu. Itu juga orang yang berpikir tadi akan paham tentang makaidu syaitan, tipu daya setan. Nanti dia paham. Wa ghururi dunya, dan tipuan dunia. Dunia itu Allah ciptakan buat apa dan seterusnya gitu ya. Apakah kita hidup di dunia selamanya atau sementara? Ya jawaban tentu sementara. Kemudian dunia Allah ciptakan buat apa? Atau buat kita senang-senang, udah lupa akhirat, seolah-olah akhirat nggak ada. Oh enggak, dunia diciptakan untuk tujuan lagi dan lagi ujian kita gitu. Wal uzlatul lati yansha'u anha adal fikr. Uzlah, yang dengan uzlah ini muncul cara berpikir tadi. Nah, uzlah seperti itu adalah salah satu arkanit thoriqil arba'ah,
salah satu sendi-sendi, salah satu tiang, salah satu pondasi at-thariqil arba'ah, dari jalan yang 4. Al-majmu'ah, yang dikumpulkan fi qauli ba'dihim, pada ucapan sebagian mereka. Baitul wilayati qasamat arkanahu sadatuna fihi minal abdal. Baitul wilayah, rumah kewalian. Artinya kalau ingin jadi wali. Nah, wilayah tadi posisi wilayah, posisi jadi wali diibaratkan seperti rumah. Qasamat arkanahu, telah membagi tiang-tiangnya, tiang rumah tadi atau pondasi rumah tadi, sadatuna, oleh orang-orang yang mulia di antara orang-orang yang mulia dari kita, yaitu para orang-orang alim ma'rifat, orang-orang thariqat, dan para mursyid, para masyayikh. Fihi, padanya, minal abdali, daripada abdal. Artinya wali-wali abdal memahami, wali-wali abdal yang merupakan mereka adalah guru-guru kita. Wali abdal membagi baitul wilayah, rumah kewalian. Artinya posisi seorang jadi waliullah yang diibaratkan seperti rumah. Nah, rumah ini dibangun di atas 4 tiang. Kalau ada 4 tiang ini, maka baitul wilayah tegak, maka seorang akan jadi wali. Kalau ada 4 pondasi ini, maka baitul wilayah berdiri dengan kokoh, artinya seorang akan jadi wali. Tetapi kalau keempat tiang ini atau pondasi ini salah satunya nggak ada, ya sudah, maka rumah ini tidak berdiri tegak. Apalagi semuanya nggak ada, 4 yang bubrak aja, rubuh itu rumah karena nggak ada pondasi dan nggak ada tiangnya. Nah, keempat tiang tadi atau pondasi itu apa aja? Ma baina samtin wa tizalin daimin wal ju'i wasarin nazihil ghali. Ma baina samtin, yaitu tiang antara diam, berdiam, artinya berdiam, tidak terlalu banyak bicara diam. Wa tizalin daim, dan uzlah selamanya, tadi menyendiri. Wal ju'i, lapar. Wasari, dan bergadang. An-nazihi, bergadang yang bersih. Al-ghali, lagi mahal harganya. Simpulannya adalah bahwa baitul wilayah, rumah kewalian, itu dibangun di atas 4 tiang, dibangun di atas 4 pondasi. Nah, kalau keempat pondasi ini ada, keempat tiang ini ada, maka seseorang akan jadi wali. Dia akan masuk ke baitul wilayah, rumah kewalian. Tiang-tiangnya apa aja? Pertama, somat, diam, artinya tidak banyak bicara. Cuman tidak banyak bicara di sini, ya tentunya bukan karena kebingungan, bukan karena mikirin utang, atau karena mikirin punya planning yang jahat, bukan. Dia diam, tapi hatinya berzikir, gitu. Yang kedua, tiangnya adalah uzlah, tadi dia uzlah, menyendiri, mengisolir diri, tapi dengan cara tadi. Kemudian kita fikro, berpikir, gitu. Jangan dia menyendiri, tahu-tahu mikirin utang, tahu-tahu megang HP, main games, dan seterusnya. Nah, ini uzlahnya salah, gitu. Wal ju'i, lapar. Arti lapar itu seseorang kalau ingin jadi wali abdal, dia banyak puasa, banyak lapar. Soalnya kalau lapar terus tapi nggak puasa nggak kuat. Tapi kalau lapar, puasa insya Allah kuat dan nilainya ibadah. Yang terakhir adalah wasahari dan sahar. Wasahari dan begadang. Sudah begadang malam, yaitu ibadah, tahajud, dan seterusnya. An-nazi yang bersih, al-ghali yang sangat mahal harganya. Alhamdulillah, itu bagian pertama yang kita ingin jelaskan dari hikmah yang ke-12. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu ucapan syarat yuwadhiha qaulul Imam Ahmad bin Sahlin. Insyaallah nanti ya. Ada bagian yang pada bagian berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.